Halo, bertemu kembali dengan Bu ini pada pembelajaran tematik kelas 4. Kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu 1. Kalian dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Kalian dapat menemukan contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 3. Kalian dapat mengetahui akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Ayo mengamati. Berikut adalah gambar Udin. Udin sedang bercakap-cakap dengan Siti. Udin berkata, pada pelajaran yang lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Kemudian Siti berkata, benar sekali Udin, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Kamu dapat melakukan percakapan dengan temanmu terkait dengan sumber daya energi. Ayo membaca. Bacalah bacaan yang berjudul Hemat Energi, Hemat Biaya berikut. Bacaan berikut terdiri dari 5 paragraf. Bacalah bacaan berikut secara nyaring bergantian dengan temanmu. Setelah kamu selesai membaca bacaan tadi, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Terdapat 3 pertanyaan yang harus kamu baca terkait dengan bacaan tersebut. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, temukan ide pokok pada kalimat pendukung tiap-tiap paragraf. Selanjutnya, tuliskan pada kolom yang sudah disediakan. Kolom pertama adalah paragraf, kolom kedua adalah ide pokok, dan kolom ketiga tuliskan kalimat pendukungnya. Selanjutnya, bacakan hasilnya di depan guru dan teman-temanmu. Sumber energi. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Contoh kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari antara lain 1. Menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. 2. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. 3. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Dan terdapat kewajiban yang lainnya. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Ayo berdiskusi. Bersama temanmu, coba identifikasilah perilaku orang-orang di sekitarmu yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Tulislah hasil diskusi dengan temanmu pada kolom yang sudah disediakan. Kolom sebelah kiri adalah contoh boros energi. Contoh perilaku yang boros energi yaitu misalnya menghidupkan lampu pada siang hari.
Lalu, pada kolom yang sebelah kanan, tulislah contoh perilaku yang hemat energi. Contoh yaitu mematikan lampu pada siang hari. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ayo membaca. Bacalah bacaan yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Bacaan berikut terdiri dari 4 paragraf. Bacalah bacaan yang berjudul Manusia dan Lingkungan di dalam hatimu. Kamu telah membaca bacaan Manusia dan Lingkungan. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Lengkapilah pada peta pikiran berikut. Peta pikiran berikut merupakan peta pikiran tentang manusia dan lingkungan. Terdapat pernyataan, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Jelaskan pada kolom berikut. Lalu yang kedua, sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Dan yang terakhir, mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Tuliskan pada tempat di bawahnya. Nah, salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Buatlah laporan hasil wawancara seperti contoh dalam kotak berikut. Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Tulislah tanggal wawancara. Selanjutnya, tulislah data hasil wawancara. Pada kolom 1 tertulis nomor, lalu kolom kedua nama narasumber yang kamu wawancarai. Kolom ketiga pertanyaan yang kamu tujukan kepada narasumber tersebut. Lalu kolom keempat adalah jawaban dari narasumber yang kamu wawancarai. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Buatlah kelompok terdiri atas 4 siswa. Mainkan drama berikut. 4 siswa berperan sebagai Andi, Lily, Johan, dan Alisa. Lakukan permainan peran dengan menggunakan dialog berikut. Kamu sudah selesai melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Mari kita renungkan kegiatan yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Manfaat apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang dapat kamu kuasai melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tadi pada kolom yang sudah disediakan untuk merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kamu sudah selesai melaksanakan kegiatan bersama dengan guru dan teman-teman. Kamu juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan anggota keluarga di rumah. Lakukan kerjasama dengan kedua orang tuamu. Bertanyalah kepada kedua orang tuamu,
Bagaimanakah kesadaran warga masyarakat sekitar rumahmu terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam? Bertanyalah dan catatlah bentuk-bentuk kegiatan warga masyarakat sekitar rumahmu dalam menjaga lingkungan alam. Nah, kamu sudah selesai melaksanakan pembelajaran pada tema 9, subtema 1, pembelajaran 4. Kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, salam semangat, sampai jumpa.